Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 9. Hari ini lagi-lagi Elena datang terburu-buru ke rumah sakit. Jam 5 subuh, pihak rumah sakit menelepon bahwa Elio kembali kritis. Pembuluh darah di otaknya pecah secara tiba-tiba. Dan sekali lagi, Elio berada dalam kondisi yang mengancam nyawanya. "Dokter, Elio gimana?" El segera bertanya kepada dokter Nathan yang ia temui di depan ruang rawat Elio. "Kita harus adakan tindakan operasi secepatnya. Kondisi Elio benar-benar tidak baik saat ini." Dokter Nathan berujar prihatin. "Kalau gitu lakukan saja, Dok. Operasi Elio sekarang." Elena benar-benar sangat panik. "Kamu tenang dulu, El. Jangan panik. Sekarang kamu harus bayar biaya operasinya dulu, baru kita bisa lakukan tindakan operasi." Elena mengangguk cepat. "Oke, Dok, saya akan bayar sekarang." Cepat-cepat Elena melangkah menuju tempat administrasi rumah sakit. Biaya operasi atas nama Elio Purnama sebesar 150 juta. Ucap petugas administrasi rumah sakit sesaat setelah El bertanya. Buru-buru El mengeluarkan kartu debitnya dan menyodorkannya ke petugas tersebut. "Pinnya, Mbak." Petugas itu menyerahkan mesin EDC ke arah El untuk memasukkan PIN card miliknya. "Ini sus." El mengembalikan mesin EDC kembali kepada petugas administrasi rumah sakit. El mengetuk-ketukkan jari ke mejanya sambil menunggu mesin EDC tersebut memproses pembayarannya. "Maaf, Mbak, aksesnya ditolak. Apa punya kartu lain?" tanya sang petugas rumah sakit dengan ramah. "Maksudnya gimana? PIN-nya sudah bener kok. Saya yakin." "Sepertinya saldo di dalam kartu Mbak tidak mencukupi." "Apa?" Elena benar-benar bingung sekarang. Air matanya tak berhenti berderai. Mengikuti saran dari petugas administrasi rumah sakit tadi, Elena segera ke bank untuk mengkonfirmasi mengapa saldo ATM-nya bisa kosong. Beberapa saat lalu, El sempat mampir ke mesin ATM di luar rumah sakit untuk mengecek isi kartunya. Namun di luar dugaan, saldonya hanya tersisa sekitar 15 juta. Padahal El yakin bahwa isi rekeningnya masih ada sekitar 50 juta rupiah. "Mohon tunggu sebentar ya, Mbak," ucap petugas teller kepada Elena dengan ramah. El menunggu dengan gelisah sambil berdoa dalam hati semoga Elio tidak apa-apa. "Gimana, Mas?" Elena segera bertanya saat namanya dipanggil kembali oleh teller bank tersebut. "Kemarin sekitar jam 2:30 sore, isi rekening atas nama Ferdi Angga Mahardika sudah dicairkan oleh salah satu anggota keluarga," terang sang teller kepada El. "Boleh saya tahu atas nama siapa?" "Atas nama Mary Kana Mahardika." Dek, El benar-benar lupa satu fakta penting, bahwa buku rekening milik ayahnya, Tuan Ferdi Angga Mahardika, masih berada di tangan keluarga ayahnya. Meski mereka sudah membuang Elena dan Elio dari keluarga, namun El tidak habis pikir mengapa mereka masih merampas tabungan yang ayah El tinggalkan untuk dia dan Elio. Apa mereka masih tidak punya nurani setelah yang mereka lakukan terhadap Elena dan Elio? Setelah merebut warisan milik cucu dan ponakan mereka, kini bahkan mereka merampas juga sisa tabungan milik El dan Elliot yang tak seberapa itu. Padahal mereka tahu bahwa Elio butuh uang itu untuk bertahan hidup. Elena segera menuju rumah ibu dari ayahnya. Ia tahu bahwa dalang dari semua ini pasti nenek dan tantenya. "Tante Mary! Tante!" El berteriak kencang sambil menerobos para pembantu yang berusaha menghalangi Elena untuk masuk. "Ada apa sih ribut-ribut?" Suara Mary terdengar dari dalam kamarnya. "Tante,
Ini El, keluar sekarang. Elena benar-benar sudah hilang kesabaran. Jika mengingat kondisi Elio yang sedang kritis, rasanya Elena benar-benar ingin membunuh kakak dari ayahnya tersebut. Elena, buat apa kamu kemari? Mary sangat terkejut saat melihat sosok Elena yang sedang berdiri di ruang tamu. Maksud tante apa? Kenapa tante ambil uang tabungan peninggalan papaku? Kenapa? Gak boleh. Saya juga berhak dong atas uang itu. Itu kan uang adik saya juga. Elena menggeleng dengan senyum menyakitkan yang terpatri jelas di wajah gadis cantik itu. Dasar tante. Tante sama Oma udah ambil semua warisan peninggalan papa aku. Tante dan Oma bahkan udah usir aku dan Elio dari keluarga besar Mahardika. Bahkan, kami hidup selama 4 tahun terakhir ini tanpa menyusahkan kalian sama sekali. Tapi kenapa? Kok kalian bisa setega ini sama kami? Itu uang terakhir yang El punya, Tante. Dan El butuh banget buat sekarang. Elio harus dioperasi agar bisa tetap hidup. Kini Elena bersimpuh di hadapan Mary sambil terisak. Itu bukan urusan saya. Lagian, buat apa sih ngeluarin duit banyak-banyak buat Elio? Biarin aja dia mati. Toh cuma buang-buang duit aja. Gak bisa bangun juga. Jaga mulut tante. Elio itu masih ponakan tante juga. Elena benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa Mary dengan entengnya mengucapkan kalimat menyakitkan itu tentang anak adiknya sendiri. Buat apa anak dari wanita rendahan itu kemari, Mer? Suara dingin Nyonya Lely Mahardika, nenek Elena terdengar. Biasa, Bu. Gara-gara uang Ferdi yang kita ambil, jawab Mary. Itu uang anak saya. Jadi kamu tidak ada hak melarang saya untuk melakukan apapun dengan uang anak saya sendiri, ucap Nyonya Meli. Mohon maaf Nyonya Lely Mahardika yang terhormat. Anak yang Nyonya bilang itu adalah ayah saya juga. Jadi, saya lebih berhak atas uang itu dari Anda semua. Bukankah itu yang tertulis di surat wasiat? Bahkan harta yang kalian nikmati sekarang, secara teknis masih atas nama saya dan Ilio. Karena ini semua harta milik papa dan mama saya. Tahu apa kamu? Ini harta peninggalan suami saya yang dikelola oleh ayah kamu. Dan sekarang ayah kamu juga meninggal. Jadi wajar saja saya ambil alih kembali. Dan kamu tidak ada hak sama sekali di sini. Nyonya Lely berusaha berbohong. Namun terlihat jelas bahwa dia sedang dalam kondisi panik. Nampak dari tatapan matanya yang tidak ingin bertabrakan dengan mata Elena. Anda pikir saya tidak tahu asal-usul semua harta ini? Ini semua berkat kerja keras dan jerih payah papa dan mama saya sendiri. Tidak ada campur tangan dari kalian semua. Satu tamparan telak mengenai wajah Elena. Berani sekali anak dari wanita rendahan seperti kamu menentang saya. Nyonya Lely memandang El dengan tatapan nyalang. Jangan hina mama saya. Suara bergetar Elena terdengar tajam. Anda boleh menghina saya, tapi jangan hina mama saya. Karena bagi saya mama adalah wanita paling terhormat yang pernah saya temui. Sekujur tubuh El dipenuhi amarah yang benar-benar tidak bisa dan tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Entah kenapa, dia tidak pernah rela jika ada yang berani merendahkan ibunya di depan El. Dengarkan saya baik-baik. Saya Elena Anastasia bersumpah. Akan saya balas perbuatan kalian hari ini suatu saat nanti. Elena menatap tajam nenek dan tantenya secara bergantian. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu itu cuma anak inggusan yang gak tahu apa-apa. Bahkan uang pun sekarang kamu gak punya. Mary benar-benar meremehkan Elena yang dibalas El dengan senyum miring. Barangkali tante lupa, kalau 3 bulan lagi saya berusia 21 tahun. Dan saya yakin, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi saat usia saya sudah mencapai angka itu. Tadinya saya mau mengalah dan membiarkan kalian mengingat papa saya adalah bagian dari keluarga ini.
Tapi sepertinya kalian semua mau saya berbuat hal yang tidak baik ke kalian semua. Jadi tunggu saya tanggal mainnya. Elena pun melangkah keluar dari rumah yang dianggapnya sebagai rumah kutukan itu. Dengan kalimat terserat yang sukses membuat Mary dan Nyonya Lely geram. Mereka sangat paham apa maksud Elle. Hanya saja, mereka benar-benar lupa kapan Elle berulang tahun. Mereka pikir Elena masih usia belasan. Mereka tak menyangka waktu cepat berlalu. Sekian lama, mereka tak melihat Elena membuat mereka lupa bahwa gadis itu telah beranjak dewasa. Ditambah lagi, dia benar-benar akan berusia 21 tahun yang artinya seluruh warisan dari Ferdian yang selama ini mereka kuasai akan berpindah tangan ke Elena dan Elio pada saat itu juga. Satu-satunya harapan terakhir Elle sekarang hanyalah tawaran Bima. Setelah menggeledah kamarnya untuk mencari nomor telepon Bima yang malam tadi didapatkannya, akhirnya Elle bernafas lega mendapati bahwa kartu nama itu terjatuh di bawah kolong meja. "Aku terima tawaran kamu," ucap Elena saat sambungan telepon terhubung. Bahkan sebelum Bima yang di seberang telepon sempat bersuara, dan disinilah Elena sekarang, duduk berhadapan dengan Bima sambil saling bersitatap. "Jadi apa saja syarat yang tercantum dalam pernikahan kontrak ini?" Elena segera to the point, enggan membuang waktu yang berharga. "Kamu hanya perlu menjadi menantu yang baik buat orang tuaku, berpura-pura untuk mencintai aku di depan teman dan kolega bisnisku karena nggak menutup kemungkinan kamu akan ikut aku ke acara-acara penting. Jangan sampai ada yang curiga kalau pernikahan kita hanya sebatas kontrak." Bima menjelaskan panjang lebar. Elena menarik nafas panjang sebelum mengembuskannya kembali. Matanya terpejam sejenak, mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut Bima. Selain itu, Elle melanjutkan pertanyaannya. "Gak ada yang terlalu penting. Kamu gak usah bertindak sebagai istri yang baik kalau cuma kita berdua. Dan kamu bebas dekat dengan lelaki manapun di luaran sana, asal jangan sampai ketahuan media." "Jadi bapak suruh saya selingkuh?" Elena sedikit kaget dengan fakta satu itu. "Tentu saja, karena aku juga akan begitu. Aku akan tetap bermain dengan para wanitaku. Jadi kamu juga bebas bermain dengan lelaki manapun." "Bapak yakin?" "Yakin. Asal jangan sampai kamu bikin reputasi saya hancur. Jadi, kamu harus bermain cantik." "Bapak gak keberatan saya bersama pria lain?" Bima sedikit terbahak mendengar pertanyaan Elle yang dirasa cukup aneh. Ayolah, buat apa Bima keberatan? Toh, Bima tidak akan ada perasaan cinta sedikit pun pada Elle. Jangankan cinta, suka saja itu mustahil dirasanya. Untuk masalah ranjang, Elle menggigit bibir bawahnya untuk menutupi rasa canggungnya. Bagaimana cara menanyakan itu kepada Bima? Bima yang menangkap maksud dari air muka Elle kembali terbahak. "Tenang aja, saya nggak akan minta kamu buat layanin kebutuhan biologi saya kok. Saya juga nggak ada nafsu sama sekali sama modelan yang kayak kamu." "Baguslah," ucap Elena lega. Setidaknya jika dia bercerai, dia masih perawan. Dan lelaki yang akan dicintainya dan dinikahinya nanti, setelah Bima tetap akan mendapatkan dia sebagai yang pertama. "Kalau syarat yang kamu ajukan apa, El?" "Yang pertama, saya tetap izin bekerja di Adelis." "Oke." "Yang kedua, saya minta uang bulanan 30 juta setiap bulannya." "Gak masalah." "Yang ketiga..." El agak ragu melanjutkan kalimatnya. "Yang ketiga..." Bima mengulang ucapan Elena sambil menunggu lanjutan kalimat tersebut. "Saya butuh uang 150 juta cash sekarang juga." "Apa?" "Iya sekarang." Bima sedikit terkejut mendengar permintaan Elena. Tak disangka, bocah tengil ini ternyata materai juga. Memang semua wanita sama saja. Semua akan luluh jika berurusan dengan uang. Di mana gadis congkak yang menolak tawarannya semalam?
Yang dilihat Bima sekarang hanyalah gadis serakah yang sudah tidak sabar untuk menggerogoti uangnya, seperti tikus got bahkan sebelum menikah dengannya. Oke, tidak masalah. Ikut saya, kita akan ambil uangnya. Sekalian kita buat perjanjian secara tertulis untuk ditandatangani. Bima bangkit dari kursinya dan melangkah pergi diikuti Elena yang mengekor di belakangnya. Terima kasih telah mendengarkan.